Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Guru di sini di channelnya Pak Guru. Pada kali ini kita belajar tentang hari kiamat. Sekarang ini di pelajaran 2. Temanya adalah ketika bumi berhenti berputar. Kalau bumi sudah berhenti berputar, itu tandanya adalah hari kiamat. Semuanya akan berbenturan. Ini adalah foto dari planet-planet. Ini alam semesta, ya, alam semesta. Ini yang kita pelajari, makna hari akhir. Apa itu hari akhir? Terus macam-macam hari akhir, tanda-tanda hari akhir, hikmah percaya kepada hari akhir. Selanjutnya, ini apa ini? Ini adalah bencana-bencana. Ini ada gunung meletus, banjir, kebakaran, tanah longsor. Ya, itu termasuk adalah kiamat kecil atau kiamat sugro. Ini jamati bacaan berikut. Ketika gunung memuntahkan awan panas. Nih gunung meletus, ini adalah kiamat sugro atau kiamat kecil. Kadang banyak memakan korban juga, cuman tidak semuanya hancur, hanya di daerah itu saja yang meninggal atau hancur. Ini makna hari akhir atau hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi. Hanya Allah saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun kita harus percaya hari kiamat akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Masih ingat ya rukun iman ya anak-anak ya. Jadi rukun iman itu ada 6. 1 itu iman kepada Allah. 2 iman kepada malaikat. 3 iman kepada kitab. 4 iman kepada Rasul Allah. 5 iman kepada hari kiamat. 6 iman kepada qada dan qadar Allah atau takdir Allah. Pada hari akhir seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatan selama hidup di dunia. Tiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatan yang dilakukannya ketika hidup di dunia. Di padang mahsyar manusia memikirkan dirinya masing-masing, hukuman atau hadiah yang akan diterimanya atas amal perbuatan selama di dunia. Apakah ia menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau menyedihkan? Itu ya. Apakah amalan kebaikan lebih berat daripada amalan keburukan atau sebaliknya? Jadi nanti tidak tahu kapan ini hari kiamat akan datang. Seluruh alam semesta akan hancur. Manusia tidak bisa lari kemana-mana. Ini bukan banjir, bukan gunung meletus, bukan gempa bumi, tapi ini adalah kehancuran seluruh alam semesta. Jadi alam semesta ini diciptakan oleh Allah seluruhnya, terus nanti juga akan hancur. Kok bisa hancur, Pak? Karena alam semesta ini adalah makhluk, termasuk manusia juga makhluk bumi, makhluk bulan, makhluk matahari, makhluk semua ini makhluk Allah. Dan makhluk Allah semuanya itu akan hancur, akan binasa. Ada akhirnya ya, ada akhir, makanya hari akhir. Yang hidup hanyalah Allah, yang ada hanyalah Allah. Semuanya akan hancur, termasuk malaikat ya, planet-planet semuanya akan hancur. Manusia tidak bisa lari kemanapun.
Ini peristiwa hari akhir telah disebutkan dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Mana bacaannya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man sakulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Laron itu apa laron itu adalah yang menyengat, itu berterbangan. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi gunung-gunung hancur seperti bulu-bulu, ya, seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi tidak ada beratnya, sudah hancur, berterbangan. Maka ada pun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Dan ada pun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Nah ini ya, jadi kalau manusia itu amal kebaikannya banyak, berat, dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Cuman kalau amal keburukannya yang berat, dia akan masuk ke nerakanya Allah. Salah satunya yaitu neraka hawiyah, neraka yang sangat panas. Nah ini, jadi kita semua ini sudah direkam, oleh malaikat Allah setiap hari apa yang kita lakukan. Apakah amal perbuatan kita baik setiap harinya, atau kita malah berbuat buruk setiap harinya. Nah, itu ya. Ini jadi macam-macam hari akhir, macam-macam hari kiamat. Satu, kiamat sugro, seperti yang Pak Guru jelaskan tadi. Kiamat sugro itu apa? Kiamat kecil, bisa terjadi karena ulah manusia sendiri. Misalkan berkendaraan tidak hati-hati sehingga kecelakaan. Nah ini, meninggal itu termasuk kiamat sugro. Terus banjir, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, itu masuk kiamat sugro atau kiamat kecil. Jadi hancurnya sebagian alam, itu kiamat sugro. Dua, kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya seluruh alam semesta. Jadi seluruh alam semesta akan hancur. Itu adalah kiamat kubro, tidak ada yang tersisa. Allah juga menjelaskan dalam surah Az-Zalzalah ayat 1 sampai 2, yaitu idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Artinya apa? Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Jadi bumi akan hancur, mengeluarkan beban berat di dalamnya. Apa beban berat di dalam itu? Menurut para ahli, di dalam bumi ini, di tengahnya itu ada larva yang sangat panas, dan itu kalau sudah keluar ya hancur semua manusia. Tanda-tanda hari kiamat. Nah ini tanda-tandanya apa saja? Nih ya. Satu, banyak ulama muslim yang wafat. Ilmu agama dianggap tidak penting. Yang dianggap penting apa? Cari uang. Yang nggak penting ini sudah gaya hidup enak, gaya hidup yang bagus. Nah, jadi agama sudah tidak dianggap penting.
maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Maksiat sudah di jalan-jalan. Banyak bermaksiat di pinggir-pinggir jalan. Itu tanda-tanda hari kiamat. Banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan. Bagaimana perempuan itu? Perempuan misalkan pakai anting, ya, rambutnya terurai, terus pakai bedak, pakai lipstik, gitu. Itu perempuan ya. Atau sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki, perempuan digundul, misalkan ya pakai sepeda laki-laki, terus pakai celana laki-laki. Sudah terbalik ya, sudah terbalik. Banyak perangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Jadi manusia sudah tidak ada pegangan, makanya akan terjadi kerusuhan di mana-mana. Itu ya karena agama sudah tidak dianggap penting lagi. Yang keenam, minuman keras dan barang terlarang narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Ini minuman keras sudah di mana-mana. Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Jadi orang-orang sudah mengaku-ngaku menjadi nabi atau rasul atau ulama ya. Jadi mengaku-ngaku ulama, padahal dia bukan ulama, dia tidak mengerti tentang agama, dia mengaku sendiri paham agama ya. Yang terakhir adalah hikmah percaya hari akhir. Hikmahnya apa? Kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. 2. Kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagainya. 4. Bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. 5. Selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Yang keenam, tidak menunda-nunda perilaku amal kebaikan, seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Ini hikmah dari mempercayai hari akhir. Kenapa? Karena kehidupan kita tidak abadi. Ya memang kita mungkin saja kita tidak tahu atau tidak akan mengalami kiamat besar atau kiamat kubro. Cuman kiamat sugro itu setiap hari mengintai kita. Apa saja itu kiamat sugro? Kematian, bencana alam, dan lain sebagainya. Makanya kita harus mempertebal iman kita. Cukup sekian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.